Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan kami dari tim 23 di sini akan mempresentasikan terkait capstone project kami dengan judul Starbook Book Recommendation Website. Next. Oke, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Ivanda Ariel Pradana Haji, yang kedua Ilham Ramadan, yang ketiga saya sendiri Tadil Mutal Fauzi, yang keempat Novita Nur Alifah, yang kelima Dedi Kosri Elviani. Oke, mungkin selanjutnya bisa di next dan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, mari kita melihat lebih dekat pada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam hal minat baca dan literasi. Menurut data dari UNESCO pada tahun 2016, tingkat minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Ini berarti dari setiap 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Angka ini menunjukkan minimnya kebiasaan membaca di kalangan masyarakat kita. Selain itu, ada data dari laporan dari PISA. Pada tahun 2019, menempatkan Indonesia di peringkat ke-62 dari 70 negara. Dalam hal literasi, ini berarti Indonesia berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Lanjut. Padahal penyebab rendahnya literasi ini ada 3, yaitu akses terbatas, mencakup kurangnya distribusi buku, dan keterbatasan perpustakaan. Lalu yang kedua ada minat baca rendah, yaitu ketiadaan kebiasaan membaca, dan kurangnya paparan pada bacaan yang menarik. Lalu yang terakhir ada keterjangkauan, yaitu harga buku yang tinggi dan anggaran keluarga yang terbatas untuk pembelian buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, mari kita bahas solusi yang kami hadirkan untuk mengatasi tantangan rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Beberapa solusinya yaitu, yang pertama, rekomendasi didasarkan pada preferensi pengguna, yang kedua, pengalaman pengguna yang disesuaikan, dan yang ketiga, peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran pengguna dari Startbooks. Kelompok yang menjadi fokus utama kami adalah pelajar dan mahasiswa. Kita memilih segmen ini karena mereka adalah kelompok yang sangat membutuhkan akses ke materi bacaan berkualitas. Next. Selanjutnya yaitu keunggulan unik yang ditawarkan oleh Startbooks sebagai platform rekomendasi buku. Yang pertama yaitu personalisasi rekomendasi. Buku yang direkomendasi sesuai dengan minat individu. Yang kedua, kemudahan akses. Pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang menarik tanpa harus mencari manual. Dan yang ketiga, penemuan baru. Membantu pengguna menemukan buku dari genre atau penulis yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya. Oke, untuk masuk ke user flow dari Startbook di sini dimulai dari start. Selanjutnya user di sini diminta untuk melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Kemudian di sini tuh kita terdapat 4 menu sebelum mengarah ke mesin learningnya, yaitu ada home, latar belakang, unique value, buku untuk kamu, dan profil pengembang. Lalu pilih menu buku untuk kamu. Setelah itu user di sini diminta untuk memasukkan user ID dan jika sudah terisi, klik tampilkan rekomendasi, maka buku akan direkomendasikan dan selesai. Next. Yang pertama yaitu Figma. Di sini tuh dari desain UI UX yang kami bikin di halaman pertama itu ada tampilan login. Ya seperti yang user flow dijelaskan di atas tadi itu user diminta untuk login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Untuk halaman kedua itu tampilan home. Tampilan home kami ada 5 macam. Seperti yang tadi saya jelaskan itu ada home, terus latar belakang, unique value, buku untuk kamu, dan profil pengembang. Lalu next. Ini untuk tampilan keseluruhannya. Dan untuk mesin learning yang kami buat itu kami taruh di buku untuk kamu. Terakhir yaitu mungkin di profil pengembang hanya berisi data satu kelompok kami. Mungkin next langsung jelaskan kepada teman saya. Untuk teknologi selanjutnya yang kami gunakan setelah itu merupakan website penyedia dataset, kode, dan lain-lain. Dari itu kami menggunakan dataset nama Goodbooks NG.
Di dataset ini terdapat 5 file CSV, yaitu book text, books, ratings, text, dan to read. Tetapi untuk di project kami ini atau Starbook ini hanya menggunakan 2 file CSV, yaitu books dan ratings. Oke, next. Selanjutnya teknologi yang kami pakai adalah Jupyter Notebook dalam pengembangan Starbook ini. Jupyter Notebook memungkinkan kami untuk menjalankan eksperimen secara iteratif dan kami dapat mengelola proses pengembangan model rekomendasi dengan lebih efektif. Untuk algoritma yang kami gunakan itu adalah machine learning. Oke, yang pertama prosesnya adalah exploratory data analysis atau EDA. Di situ kami memulai proses pengembangan dengan melakukan eksplorasi dan analisis dataset. Proses ini memungkinkan kami untuk memasukkan file CSV menjadi data frame, melakukan visualisasi, dan analisis statistik dengan mudah. Dengan ini juga kami dapat memahami karakteristik data dan mengidentifikasi pola atau anomali data. Seperti pada gambar itu adalah contoh EDA. Oke, next. Ya, selanjutnya prosesnya adalah reprocessing data. Di proses ini, kami melakukan pemrosesan dan pengolahan data supaya data siap digunakan ke tahap modeling. Ya, yang kami lakukan adalah seperti pemotongan jumlah data, penghapusan kolom yang tidak diperlukan, penghilangan nilai nol, penghilangan nilai duplikat, serta ekspor data frame yang telah diproses di tahap ini tadi menjadi file CSV baru. Berikut adalah contoh gambar proses dari pre-processing. Okay, next. Yang selanjutnya adalah proses pengembangan model atau modeling. Nah, di modeling ini kami mengembangkan dan menguji berbagai model rekomendasi. Kami juga dapat mengimplementasikan model, membandingkan kinerja model yang berbeda, dan mengoptimalkan parameter untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk model yang kami gunakan itu terdapat 4 model. Yang pertama adalah Gaussian Similarity. Yang kedua adalah SVD atau Singular Value Decomposition. Yang ketiga adalah Non-Negative Metric Factorization atau NMF. Lalu yang keempat adalah K-Nearest Neighbor atau KNN. Untuk evaluasi, setelah dievaluasi oleh kami dari keempat model ini, disimpulkan bahwa Singular Value Decomposition atau SVD memberikan kinerja terbaik dalam merekomendasikan buku sesuai dengan preferensi pengguna, dengan skor rata-rata lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, model SVD ini kami ekspor menjadi file pickle, lalu akan kami lanjutkan ke proses selanjutnya di web developer. Oke, next. Yang mungkin dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat coding di Jupyter Notebook, kita akan memindahkannya ke Visual Studio Code atau VS Code. Jadi VS Code adalah tools yang membantu kami dalam menulis, mengedit, dan mendebug kode aplikasi. Di dalam VS Code ini kami membangun file yang berekstensi py yang berfungsi sebagai entry point untuk website Starbook kami. File ini akan mengatur alur kerja website, memanggil fungsi-fungsi utama, dan menangani logika bisnis. Kemudian ada Docker file yang memungkinkan kami untuk melakukan kontainerisasi aplikasi. Dengan Docker file, kami dapat membuat image Docker yang berisi semua dependensi dan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini. Docker juga menyederhanakan proses deployment sehingga kami dapat mengemas dan mendistribusikan aplikasi kami dengan mudah. Di VS Code ini juga kami tambahkan untuk unsur cyber security-nya, yaitu untuk halaman login, yaitu berupa file pickle password-nya dan username. Kemudian untuk selanjutnya setelah VS Code, kita menggunakan Streamlit, yang mana integrasi Streamlit dan VS Code ini dapat mengembangkan antarmuka pengguna Starbook website kami dengan cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ini membantu kami dalam menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan berdampak dalam meningkatkan minat baca literasi di Indonesia nantinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita mendevelop menggunakan Streamlit, maka kita akan mendeploy menggunakan IBM Cloud Engine. Yang pertama, kita akan menghubungkan repository GitHub kami dengan IBM Cloud Engine. Dengan menghubungkan repository, Cloud Engine dapat secara otomatis mendeteksi perubahan kode dan memicu proses build dan deploy secara otomatis. Lalu yang kedua, build container image. Setiap kali ada perubahan kode di repository GitHub,
kode engine akan memicu proses script untuk membuat dari aplikasi kami. Lalu yang ketiga, deploy container. Setelah container image selesai dibuat, kode engine akan mendeploy kontainer Docker tersebut ke lingkungan cloud. Lalu yang keempat, skala otomatis. Kode engine akan secara otomatis menyesuaikan jumlah instance aplikasi berdasarkan permintaan. Ini memastikan bahwa aplikasi kami dapat menangani lonjakan traffic dengan lancar tanpa perlu intervensi manual. Lalu yang terakhir, monitoring dan logging. Kode engine menyediakan fitur monitoring dan logging yang memungkinkan kami untuk melacak kinerja aplikasi secara real-time. Oke, next. Pada pengembangan sistem lanjutan pada aplikasi kami, kita akan melakukan yang pertama, pengembangan sistem lanjutan. Kami akan terus mengembangkan fitur personalisasi dalam aplikasi kami untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih individual dan relevan. Lalu yang kedua adalah ekspansi pengguna. Kami akan menargetkan pengguna baru dan segmen pasar yang belum terjangkau untuk memperluas basis pengguna kami. Lalu yang ketiga adalah peningkatan dataset. Kami akan terus mengumpulkan lebih banyak data pengguna untuk memperbaiki akurasi rekomendasi pada aplikasi kami. Lalu yang terakhir adalah umpan balik dan evaluasi. Kami akan terus mengumpulkan feedback dari pengguna dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa dan pengalaman pengguna. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta saya dan satu kelompok di sini pamit undur diri dalam sesi MSIP Skillful Batch 6 IBM Skills for AI dan Cyber Security. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.